Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Yulianto Putra dengan NPM 2019215 Saya di sini dari kelompok 6 sebagai moderator selama presentasi sekaligus membawakan materi pengertian tentang bakat. Nah, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Atau bisa disebut juga bawaan sejak lahir. Nah, potensi terpendam yang dimiliki oleh manusia sendiri sering disebut dengan bakat. Menurut Semiwan, dalam bukunya mengungkap bahwa bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Contohnya, bakat intelektual umum atau khusus, yaitu bakat akademis. Bakat yang terdapat dalam diri manusia dapat diketahui dengan usaha dan kerja keras dari individu tersebut untuk dapat memunculkan dan mengembangkan bakat yang ada. Suatu bakat yang berkembang dengan baik mampu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi individu tersebut. Keuntungan yang dimaksud adalah apabila seseorang dapat membina minat dan bakat, membina bakat dengan optimal, dan mampu menjadikan orang lain turut dapat menikmati bakat yang dimiliki individu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NPM 2019-21500-430. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian minat. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Seseorang yang memiliki ketertarikan lebih dan diiringi dengan rasa suka bahkan tertarik, itu dapat disebut dengan minat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Slameto tahun 2010, minat adalah suatu rasa lebih atau rasa suka, ketertarikan akan suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Namun minat juga dapat diartikan sebagai suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, dan rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Minat seseorang dapat muncul tanpa diduga atau tanpa diperkirakan terlebih dahulu, melainkan muncul akibat dari partisipasi ataupun pengalaman seseorang dalam suatu hal yang mendorong orang tersebut menjadi tertarik atau memberikan perhatian lebih kepada hal tersebut. Saya Sapridayanti Batubara, NPM 2019-2150-0395. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam bakat. Bakat itu terbagi dari dua macam. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum adalah kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, yang artinya semua manusia memiliki kemampuan tersebut. Contoh bakat umum pada manusia adalah bisa bergerak, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa berjalan, bisa membaca dan menulis. Nah, yang selanjutnya adalah bakat khusus. Bakat khusus adalah kemampuan berupa potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Bisa diartikan, bakat khusus ini tidak dimiliki semua orang. Contohnya seperti bakat seni, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhayati, NPM 2019-215000415. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai bakat khusus yang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada bakat verbal atau bakat bahasa.
yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata. Contoh bidang yang asalnya dari bakat bahasa adalah hukum, pramuniaga, jurnalistik, editing, penyiaran, dan lain-lain yang mengutamakan kata. Yang kedua adalah bakat numerikal, yaitu bakat mengenai konsep dalam bentuk angka ataupun matematik. Yang ketiga adalah bakat skolastik, yaitu bakat kombinasi antara logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir, menciptakan hipotesis, dan sebagainya. Hal ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan programmer. Yang selanjutnya adalah bakat abstrak, yaitu bakat yang bukan kata ataupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisi. Yang kelima adalah bakat mekanik. Bakat ini merupakan bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, mesin, atau yang lainnya. Yang keenam adalah bakat relasi ruang atau bakat spasial, yaitu bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap desain, detail visual, dan dapat menggambarkan sesuatu yang begitu hidup. Bakat ini membuat seseorang memiliki sifat yang tajam dan peka dalam detail visual. Bakat ini dimiliki oleh seorang artis, pilot, arsitek, fotografer, dan profesi lainnya. Yang ketujuh adalah bakat kecepatan ketelitian klerikal, yaitu bakat tentang tugas menulis. Bakat ini merupakan bakat meramu untuk laboratorium, kantor, tulis-menulis, dan lainnya. Yang kedelapan adalah bakat bahasa atau linguistik. Bakat ini biasanya tentang penalaran analisis bahasa atau ahli bahasa. Misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Desi Ibnatu Abdul Bar Jamhari. Untuk poin selanjutnya yaitu ciri-ciri bakat. Yang pertama, ketika melakukan aktivitas sesuai bakat akan membuat lupa waktu. Yang kedua, mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa begitu mudah. Yang ketiga, hasil pekerjaan yang sesuai bakat terasa selalu maksimal walaupun persiapan minimal. Yang keempat, aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda unggul dari yang lain. Yang kelima, ada kepuasan hati ketika menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bakat. Untuk poin selanjutnya yaitu pengembangan bakat. Yang pertama, faktor pendukung perkembangan bakat dan minat. Faktor untuk mendukung perkembangan bakat dan minat ada 2 faktor, yaitu pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Keduanya ini sangat berpengaruh dalam memperkembangkan bakat dan minat diri anak atau manusia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Hersania, NPM 2019-21500-386. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Faktor internal itu ada 2. Yang pertama ada faktor kepribadian, yang kedua ada faktor bawaan. Faktor kepribadian adalah keadaan psikologi seseorang di mana perkembangan potensial anak itu tergantung pada dirinya sendiri dan emosi anak tersebut. Hal ini bisa membantu anak dalam membentuk konsep serta percaya dan optimis dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, faktor bawaan. Faktor bawaan adalah faktor yang mendukung perkembangan individu seseorang dalam bakat dan minat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tuanya kepada anak tersebut dalam segala potensi melalui psikis atau fisik yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya tersebut. Halo, ya perkenalkan nama saya M. Miftahul Ahyar, NPM 2019-21500-414. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal
pendukung pengembangan bakat dan minat. Adapun faktor eksternal di sini meliputi 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan sekolah. Yang pertama, faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial yang berhubungan dengan kehidupan yang ada di masyarakat setempat. Di lingkungan ini, anak akan mengaktualisasikan bakat dan minat kepada masyarakat. Maksudnya diekspos, dipersembahkan ke masyarakat. Yang kedua, faktor lingkungan keluarga. Faktor ini merupakan tempat untuk belajar atau berlatih, tempat untuk anak memperoleh pengalaman, karena faktor lingkungan keluarga merupakan yang pertama dan paling penting bagi anak. Ketiga, faktor sekolah. Faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah adalah faktor yang mempengaruhi proses belajar yang kondusif dan bersifat formal. Lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh bagi pengembangan bakat dan minat anak yang dikembangkan secara intensif.